salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama sesaat kita mengambil waktu beribadah, berbakti kepada Tuhan. Menaikkan syukur buat semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan berkati sepanjang minggu ini. Kita semua dalam keadaan yang sangat baik, sehat, tak kurang suatu apapun juga. Mari bersama-sama kita merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat hari ini. Mengawali bulan ini Tuhan, kami tahu kami dijaga, kami dipelihara. Bahkan lebih lagi kami disayang Tuhan. Hari ke hari kami jalani, kami lalui dengan penyertaan Tuhan, bahkan dengan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Apapun yang kami alami, yang kami jalani, kami tahu kami ada dalam kendali Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kami mengambil waktu berbakti kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan buat semua yang Tuhan buat bagi hidup kami, bagi masa depan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini mazmur kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terpuji kebaikanmu di dalam nama Yesus. Semua yang dipelihara Tuhan bersama kita berkata amin, amin, amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
kasih Tuhan Engkau baik, tiada yang seperti-Mu penuh kebaikan, tiada yang seperti-Mu Tuhan penuh kemurahan. Haleluya. Mari bermazmur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau baik, selama-lamanya Kau baik. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, kabar kesudahan, kabar kesudahan kebaikan-Mu, kabar kesudahan keajaiban-Mu bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami hari ini kami mau memenuhi bait-Mu dengan ucapan syukur kami, dengan terima kasih kami kepada Tuhan. Tidak hanya meminta-minta kepada-Mu Tuhan, tapi dengan ucapan syukur kami bisa tetap tinggal dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Nya. Hanya berterima kasih, syukur kami kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih, amin. Untuk kebaikan-Mu melebihi hidup kami sepanjang hidup. Mari berseru terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kami sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Nyatakan lagi terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kami sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkatanmu katakan lagi. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Lebih semua lagi. Haleluya. Terima kasih Yesus, thank you God, buat anugerah yang Kau beri sebab hari Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Syukur bagimu, syukur bagi, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Lebih lagi Kamu menyenangkan hati Tuhan. Sorak-sorai kami di dalam nama Yesus. Semua orang yang percaya, yang berterima kasih bersama kita berkata amin. Serah-serah bagi raja kita. Haleluya. Mari memuji kebaikan Tuhan, tak berkesudahan kasih setianya. Amin. Semua berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
Amin. Dialah yang dahsyat. Percaya berkata, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Semua haleluya, namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Haleluya. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Haleluya, namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Amin. Percaya berkata, janjimu nyata dalamku, kami berserah kepadamu. Haleluya, namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita membuka hati buat firman Tuhan, kita belajar bersama-sama rencana dan rancangan Tuhan. Ada sebuah lagu yang cukup dalam, mudah dinyanyikan, susah dilakukan, tapi mari dengan penuh iman kita mengimani lagu ini, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
seumur hidupku. Janjimu kau datang, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari percaya, nikmati lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan Dia datang. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap, kami pegang teguh Tuhan. Amin. Sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari angkat tangan lagi berkata, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup kami. Janjimu kau tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Mari nyatakan pada Tuhan, kami mau mengiringmu Tuhan, mengasihimu Tuhan. Kami memegang janjimu, Kau Alfa dan Omega Tuhan. Ya. Sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat lagi berkata, melayani, mengasihimu, mengiringmu. Haleluya. Janjimu kau tetap,
Shalom jemaat GBI Tidar Blessing, salam kasih karunia, dan di dalam Yesus kita semua punya hidup yang berkemenangan. Saya ada di sini untuk memberitahukan kepada saudara bahwa ada kabar baik di dalam Yesus Kristus. Ya, bersama dengan Yesus kita akan keluar sebagai orang yang berkemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan satu message dengan kabar baik tentunya di dalam Grace and Truth. Dengan judulnya adalah menjadi pemenang, sadar bahwa kita ini adalah seorang pemenang, ya. Jadi dalam beberapa saat ke depan, saudara bisa menyaksikan, ya, fokus dan lihatlah ketika Anda menyaksikan ini bukanlah suatu kebetulan, tapi tentunya ada maksud dan rancangan Tuhan buat Anda dan saya semua. Amin. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Biarlah Engkau berbicara pada kami. Kami percaya bahwa tahun ini 2020 semua janji Tuhan digenapi tepat pada waktunya. Dan bersama dengan Yesus kami akan keluar sebagai orang yang berkemenangan. Kanan kiri boleh jatuh berjatuhan, tetapi kami yang di dalam Yesus akan tetap tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, saudara lihat dengan judulnya adalah kesadaran sebagai seorang pemenang. Saudara tahu sebagai seorang pemenang itu adalah destiny Anda dan saya. Nah, sebagai seorang pemenang ini, maka kesadaran apa yang harus kita miliki? Tentunya dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang pengen jadi pemenang, tetapi dia tidak punya kesadaran di dalam hal itu. Kenapa nggak sadar? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena tidak ada yang memberitahu pada dia. Itulah sebabnya hari ini saya ingin memberitahukan pada saudara kesadaran-kesadaran apa saja yang mesti kita miliki supaya kita menjadi orang yang menang, bahkan hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah tahu, seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah takut. Karena roh Tuhan, dia tidak pernah memberitahukan kepada kita takut. Tidak. Spirit of fear itu bukan dari Tuhan. Tapi spirit of peace, roh damai sejahtera. Meskipun ada suatu kondisi atau hal-hal buruk menimpa kita, tetapi kita tetap alami namanya damai sejahtera. Hari ini kalau Anda takut, ketahuilah ada firman Tuhan yang berkata sebanyak 365 kali mengatakan janganlah takut. Tapi tetaplah damai sejahtera, sebab sukacita surga Anda miliki dengan sempurna. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Nah, di dalam Mazmur pasal 3 itu kisahnya tentang Daud. Saudara tahu Daud? Daud di sini dia alami kemenangan demi kemenangan, yang dimana dia berhadapan dengan Filistin, Goliat tersebut, dia bisa menang. Kemudian dia dikudeta, bahkan dia berhadapan dengan Raja Saul sekalipun, dia tetap menang. Nah, dia sadarnya akan apa? Meskipun Daud berhadapan dengan Absalom, yaitu anaknya sendiri, di situ dia tetap bisa mengatasi tekanan itu dan akhirnya dia tetap keluar sebagai orang yang berkemenangan. Oleh sebab itu hari ini ada beberapa kesadaran yang akan kita miliki. Ya, 4 macam saja. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 3 ayatnya yang keempat. Nah, di sini firman Tuhan berkata, namun engkau, ya Yahweh, adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku yang akan mengangkat aku. Lihat, perhatikan ayat tersebut. Ayat itu berkata bahwa dia tahu bahwa ada seorang sosok pribadi yang Maha Esa yang bernama Yesus Kristus, atau kami menyebutnya sebagai Bapa, yang dimana dialah Tuhan, bahkan bukan cuma Tuhan saja, tapi Tuhan yang hidup, yang ada bersama dengan Daud. Yang pertama adalah kita sadar, harus kita ini sadar setiap hari bahwa kita ini punya Tuhan yang menyertai kita, punya Tuhan yang ada bersama dengan kita, bahkan kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu memegang tangan kita. Ini dulu. Pertanyaan saya itu begini, apakah Anda sadar bahwa saudara punya Tuhan? Ini pasti beda sekali. Orang yang tidak sadar kalau dia punya Tuhan, maka hidupnya selalu di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi kalau dia sadar dia punya Tuhan, bahkan Tuhannya hidup, berbeda dengan orang pada umumnya. Mungkin Tuhan mereka dalam wujud satu sosok benda, yang dimana dia harap sama tempat itu atau benda itu atau sosok wujud itu, tapi nggak datang-datang juga. Atau mungkin dia berharap pada wujud itu, tapi ada sesuatu yang ditukar. Ya, aku kasih kau kaya, tapi nanti anaknya cacat. Atau mungkin ada sesuatu pertukaran yang buruk terjadi. Nah, kita punya Tuhan yang tidak seperti itu. Kita punya Tuhan yang baik.
Kita punya Tuhan yang sangat mencintai dan mengasihi dan menerima kita apa adanya. Ini dulu yang pertama adalah kita mesti sadar bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Orang yang sadar bahwa kita punya Tuhan yang hidup, hidupnya selalu di dalam kedamaian. Dia akan mengalami yang namanya adalah sukacita. Nah, di sisi lain, kalau dia tidak sadar, sudah tahu, dia akan kalah sebelum berperang. Kenapa? Sebelum dia maju sudah takut sendiri. Sebelum dia melangkah sudah khawatir sendiri. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Bagaimana kalau ini? Dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara, mari sadar, kita ini hidup bukan seperti orang pada umumnya. Yang di dunia mereka hidup dengan mengandalkan keretanya, mengandalkan kudanya. Mereka hidup mengandalkan powernya, knowledge-nya, kenalannya, kerabatnya, uangnya, asetnya. Itu orang dunia. Tapi kalau Anda dan saya, kita hidup mengandalkan pribadi yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta ini, dan dia hidup di dalam diri saudara dan saya, yang bernama siapa? Yesus Kristus. Sadar bahwa kita punya Tuhan, sadar kalau kita tidak pernah ditinggalkan, sadar kita punya Tuhan yang telah mengasihi kita, bahkan melalui bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, dan sadar bahwa kita melalui darahnya Tuhan kita diselamatkan. Saya selalu berkata bahwa orang Kristen tidak bisa mati. Tidak bisa. Orang Kristen, pengikut Kristus itu hanya pindah tempat. Tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak saudara sadar bahwa kita punya Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekarang untuk poin yang kedua adalah tentang di mana didapati dalam Mazmur pasal 3 ayat yang kelima, yang berkata, aku berseru kepada Yahweh dan dia mendengarkanku dari gunung kudusnya. Selah. Sudah tahu dari poin yang kedua ini saya sebutnya adalah Daud sadar bahwa dia selalu didengar. Yang pertama, Daud sadar dia punya Tuhan. Yang kedua, dia sadar bahwa dia selalu didengar. Nah inilah saudara. Jadi setiap kali Daud mengalami suatu tekanan, mengalami goncangan, dia kan berseru kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia selalu didengar. Sudah tahu begini, manusia itu maunya diapain sih? Didengar. Kalau kita punya anak-anaknya itu pengen diapain sama orang tuanya? Didengar. Kalau kita punya istri itu pengen diapain sama lakinya, suaminya? Didengar. Kalau dia adalah seorang laki atau suami, apa sih yang ingin diharapkan dari dia kepada istrinya? Didengar. Jadi yang paling membuat orang merasa gelap atau kalut itu adalah dicuekin, diabaikan, tidak dianggap. Nah ini loh saudara. Nah itu manusia sudah. Nah bayangkan kalau misal kita punya ide, kita punya satu seruan begitu ya. Halo, nama saya begini, saya punya mimpi. Dan kemudian ada orang berkata, aduh buat apalah kau mikir-mikir begitu, kau ini siapa, kau ini bukan siapa-siapa. Sudahlah hidup biasa-biasa saja. Yang sudah tahu rasanya orang tuh gimana? Rasanya, loh kok aku tidak didengar satu. Yang kedua, tidak diterima. Ya kan? Kemudian ya sudahlah, akhirnya Anda tahu bayi yang tidak mendapat kasih sayang, dia akan mati. Kan gitu. Arti kata lain, manusia itu maunya didengar. Nah, siapa yang mau mendengar kita? Kalau kita punya uang banyak, orang mau dengar kita. Kalau kita punya posisi, orang mau dengar kita. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, kalau kita tidak punya, habis sudah apapun yang sudah kita miliki, kerjaan tidak punya, pelayanan tidak punya, apalagi harga diri pun nggak punya, kemudian terjebak di dalam dosa, keterikatan, itu ada juga. Lah terus siapa yang mendengar kita? Ya kan? Itulah sebabnya di sini Daud tuh sadar bahwa di dalam keadaan terjerumus seperti itu, dia ditinggalkan oleh rekan atau panglimanya, sahabatnya sekalipun, dia tahu bahwa dia punya satu pribadi yang selalu mendengar Daud, yaitu isi hatinya juga. Namanya adalah Yesus Kristus. Arti kata lain begini, kalau Anda sadar bahwa engkau selalu didengar, engkau tahu ada yang mendengar saudara, engkau kan bisa menceritakan isi hatimu, engkau kan bisa menceritakan dirimu, dan engkau kan bisa menceritakan apa yang engkau rasakan. Ketika engkau menceritakan, lihat ya, ada seperti kepuasan tersendiri yang tersalurkan. Nah ini loh, ini yang dicari oleh manusia. Arti kata lain, saya ingin menunjukkan pada saudara, Yesus itu ada. Yesus itu siap mendengar semua keluh kesah apapun yang Anda alami. Ceritakan pada dia. Ada yang merasa nggak kuat, ada yang merasa nggak sanggup, ada yang merasa tidak mampu. Anda hanya bisa cerita kepada Yesus saja. Dan ketika engkau cerita pada Yesus,
Terkadang kala ada air mata yang sedikit keluar dan menetes. Anda tahu, setiap air mata itu tidak akan terbuang sia-sia. Itu ditampung oleh Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, itu akan diubah air mata duka cita itu menjadi air mata sukacita. Karena engkau akan bisa melihat yang buruk diubah jadi baik, yang hancur akan dapat dipulihkan. Dan di dalam Yesus, engkau akan punya hidup yang berkelimpahan, alami kemenangan yang luar biasa. Amin. Baik, yang ketiga sekarang adalah terdapat di dalam ayatnya yang ke-6 dari Mazmur pasal 3 yang berkata begini. Aku telah berbaring dan tidur, aku bangun karena apa? Yahweh menopangku. Jadi yang ketiga saya ingin tunjukkan pada saudara, Daud sadar bahwa ada yang menopang dia. Nah ini menarik. Ada satu ayat yang berkata begini. Kalau aku jatuh, aku nggak akan sampai tergeletak. Kalau aku jatuh kalaupun aku tersandung, aku tidak akan sampai delosor gitu istilahnya. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang dan menatang. Artinya sepertinya sebelum jatuh membentur kepala kita ke tanah, itu tangan Tuhan itu langsung menopang kita. Dan kita tidak akan sampai cilaka. Kenapa? Ada Tuhan yang selalu menjagai kita. Dan inilah yang disadari oleh Daud. Saya di sini ingin memberikan kekuatan pada saudara semua. Ketahuilah, kalau engkau mengalami kondisi yang berat dan meskipun itu saudara tidak tahu solusi dan jalan keluarnya, tetap sadar dan ketahuilah, ada pribadi yang bernama Yesus. Ini ya, dia selalu pegang kendali atas masa depan kita. Dia selalu pegang kendali atas kehidupan kita. Jadi Daud sadar bahwa sejatuh-jatuhnya aku, seburuk-buruknya keadaanku, aku tidak akan sampai terjerumus parah dan akhirnya aku mati bunuh diri. Tidak. Kenapa? Karena dia tahu dan dia tahu dan dia tahu ada pribadi yang memegang kendali. Nah ini loh. Apakah saudara sadar bahwa Tuhan itu pasti pegang kendali atas keuangan kita? Apakah engkau sadar bahwa Tuhan itu masih pegang kendali atas masa depan? Kalau misalnya semua tidak terkendali, itu gimana sih? Itu seperti kita naik pesawat terbang, dan pesawat itu alami turbulence, goncangan, dan kemudian itu entah kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kita mau jerit, yang pasrah, kita mau teriak pun ya tak tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya bisa ini dan itu nggak bisa juga, itu goncang-goncangan, ya kan? Itu kalau kita ngalami out of control, keluar dari kendali. Tapi sadari, ada di dalam pesawat itu seorang pilot yang memegang kendali, megang setirnya, meskipun goncangan ada, tapi akhirnya akan dapat diatur oleh sang pilot itu untuk dapat sampai tujuan. Nah ini loh, yang terpenting ini adalah sampai tujuan. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara akan sampai tujuan. Dapatkan mahkota kehidupan, dapatkan mahkota kemuliaan di akhir tujuan. Di dalam perjalanan, ada goncangan, dalam perjalanan, ada ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali, engkau akan tetap tenang, engkau akan tetap tahu, dan engkau akan tahu bahwa disitulah saudara akan bisa menyadari, memang benar ya, Tuhan yang kita sembah itu hidup. Saudara tahu, di tengah perjalanan inilah saudara akan menyadari bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu telah bangkit dari kematian, dan dia selalu menjadi juru selamat saudara di bumi dan di sorga. Baik, sekarang yang keempat adalah terdapat di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-8 berkata begini. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku, sebab engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Saudara tahu inilah yang keempat, dan selesai di sini adalah bahwa Daud sadar bahwa ada cara Tuhan yang sempurna. Nah, dia sadar bahwa ada cara Tuhan. Nah, caranya Tuhan bukan caranya dia. Lihat, firman berkata gini, sebab engkau telah memukul rahang semua musuh. Nah gimana caranya rahang-rahangnya musuh dapat dipukul semua? Terus kemudian giginya orang fasik dapat patah semua, itu gimana? Ya tidak bisa dengan caranya kita, dengan caranya Tuhan. Grace, oleh karena anugerahnya Tuhan, kita ini mesti sadar bahwa Tuhan tuh punya cara-cara yang tidak pernah kita pikir atau kita bayangkan. Sadari bahwa Tuhan bisa pakai 1001 macam cara. Bukan cara yang kita tahu, bukan cara yang kita telah pahami, bukan cara yang kita telah sekolah. Waktu sekolah kan Anda belajar sesuatu, dan kemudian Anda belajar, oh saya itu kalau sekolah diajari ini begini, caranya ini harus ini, hasilnya begini. Kalau sama Tuhan tidak, Tuhan akan membuat cara yang baru. Nah ini mesti sadar bahwa ada cara baru yang Tuhan sediakan buat kita semua. Kenapa? Karena begini, orang kalau
melihat atau keberhasilan itu, kesuksesan, kemenangan itu dengan caranya Tuhan, maka dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dia menggunakan keberhasilan itu dengan caranya dia, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 5 sama dengan 7. Lah cara Tuhan 2 tambah 5, 5.000 orang kenyang. Kan di sini artinya saudara akan selalu mengandalkan pribadi Tuhan. Setiap kali melangkah dia berkata, Tuhan kemana ya saya? Setiap kali melangkah jadilah sesuatu. Saudara berkata, Tuhan terima kasih, mengucap syukur. Saya selalu mendapatkan satu value dari seorang sahabat yang berkata begini, setiap 1 kali melangkah mengucap syukur. Nah, jadi mengucap syukur itu bukan nunggu nanti kalau sudah janji Tuhan digenapi, bukan. Tapi sekarang setiap 1 kali melangkah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, saudara akan bisa melihat mujizat itu terjadi dengan sempurna. Saudara mau lihat kesempurnaan dari Kristus dapat dinyatakan dalam kehidupan saudara? Give thanks all the time, mengucap syukur senantiasa. Baik, jadi yang keempat adalah sadar bahwa harus dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Saat semua kecepet tidak akan sampai tertindas, tidak akan sampai saudara alami bangkrut. Karena yang saya tahu adalah bahwa Tuhan selalu menyediakan terbaik buat mereka yang dicintainya. Apakah Anda adalah orang yang dicintai oleh Yesus? Kalau Anda berkata ya, itulah sebabnya sadar bahwa Tuhan punya cara yang terbaik. Jalan Tuhan tidak terselami, tapi anugerah Tuhan selalu ya dan amin buat kita semua. Selalu kita menerima yang terbaik. Baik, inilah yang ingin saya coba sampaikan. Sadar, sebuah kesadaran bagi seorang pemenang. Yang pertama, sadar dia itu bahwa ada Tuhan yang hidup. Yang kedua, sadar bahwa dia selalu dengar. Yang ketiga, sadar bahwa hidupnya ditopang oleh Tuhan. Dan yang keempat, sadar bahwa ada cara Tuhan yang sempurna. Dan melalui 4 kesadaran ini, saya yakin dan percaya kita semua dibuat untuk fokus kepada Yesus Kristus. Bukan dengan usaha, bukan dengan upaya, tapi dengan roh Tuhan yang dalam diri saudara yang menjadikan engkau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan terima kasih bahwa pada akhirnya kami dibuat untuk kembali fokus pada Yesus Kristus dan menyadari tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan kami tinggal memiliki kesadaran tersebut sehingga rancangan Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih, dan dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya ada Yesus tinggal di dalamku, aku diselamatkan, aku punya masa depan, aku sudah disembuhkan. Amin. Kami percaya dengan doa seperti itu, Anda sudah lahir baru, dan di dalam Yesus Kristus Anda punya kehidupan yang sempurna. Yeshua HaMashiach, bless you. Kebaikan Tuhan, tak berkesudahan kasih setianya. Amin. Semua berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi
Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kami sebagai orang ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah kirim hamba-Mu, Pendeta Billy Zakaria yang sudah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman yang kami dengar hari ini boleh memberkati kami. Sehingga kami boleh menjadi umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh Engkau materaikan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya hari ini kami diberkati. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami cinta negeri kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga mengasihi negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, menteri-menterinya. Tuhan berkati mereka semua, berikan hikmat yang daripada Tuhan sehingga mereka boleh membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh damai sejahtera, negeri yang tentram, negeri yang aman, negeri yang penuh damai dan sukacita. Berkati juga kota kami Surabaya ini Tuhan, karena sebentar lagi akan ada pilkada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kota kami sehingga kota kami menjadi kota yang lebih baik lagi, tentram, damai, ada sukacita, dan kami melepaskan shalom atas kota kami ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati juga hari ini Tuhan para kekasih-kasih Tuhan dari GBI Tidak Blessing yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan akan kembalikan dengan lipat kali ganda dengan memberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan yang baru. Terima kasih dimanapun jemaat GBI Tidak Blessing mereka berada hari-hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan Allah yang setia. Tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada mereka menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati para pengurus jemaat GBI Tidak Blessing ini, berkati mereka semua, taruh hikmat Tuhan atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan ada yang berkekurangan, kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang daripada Engkau, boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada rumah tangga yang goncang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan damai sejahtera, dan kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara kehidupan mereka semua. Menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang disukai Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami melepaskan shalom, kami melepaskan berkat atas kehidupan jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saudara-saudara kekasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.